searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dahlan Iskan, yaitu mantan Menteri BUMN di era Presiden Joko Widodo, sangat terheran-heran ketika mendengar kebijakan Presiden Joko Widodo yang sangat berani, yaitu stop ekspor minyak goreng. Bahkan Dahlan Iskan menyebut wow sampai 3 kali. Memang kebijakan Presiden Joko Widodo bisa dibilang sangat ekstrim sekali, karena memang CPO Indonesia yang melimpah bahkan mempunyai perkebunan sawit terbesar di dunia, tetapi tidak boleh diekspor. Ini juga Presiden Joko Widodo menanggapi soal penangkapan mafia migas, yaitu Dirjen Kemendak yang memberikan izin ekspor. Gara-gara itu, akhirnya Presiden Joko Widodo pun membuat keputusan ekstrim, yaitu dilarang ekspor sampai kebutuhan di dalam negeri ini melimpah dan bisa membuat harga minyak goreng di Indonesia menjadi murah. Presiden Joko Widodo kemungkinan bertanya-tanya ya, kita itu penghasil CPO terbesar di dunia, tetapi kok di dalam negeri minyak goreng harga mahal dan bahkan kemarin juga sempat langka. Maka dari itu Presiden Joko Widodo itu mungkin gergetan ya, gergetan banget. Makanya sampai mengambil keputusan ekstrim tersebut. Bahkan Dahlan Iskan pun ini sangat terkejut sekali ketika Presiden Joko Widodo tegas dan juga berani menstop ekspor minyak goreng dan turunannya. Entah Dahlan Iskan ini memuji atau menyindir, saya juga kurang tahu ya. Tetapi pada waktu itu juga Dahlan Iskan pernah memuji Presiden Joko Widodo dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dahlan Iskan, yaitu Presiden Joko Widodo adalah pemerintahan yang terkuat selama 22 tahun terakhir ini. Dan Dahlan Iskan pun kagum dengan semangat pemerintah dan juga DPR. Dari segi politik, inilah pemerintahan paling kuat selama 22 tahun terakhir, kata Dahlan Iskan dikutip dari thisway.id pada waktu itu. Dahlan Iskan pun juga membandingkan dengan masa pemerintahan Gus Dur, B.J. Habibie dan juga Megawati, dan juga hingga SBY yang dinilai dukungan politiknya tidak sekuat pemerintahan saat ini. Bahkan keputusan Presiden Joko Widodo pun menstop ekspor minyak goreng pun tidak menjadi polemik hingga saat ini. Memang keren. Presiden Joko Widodo jika untuk rakyat pasti akan melakukan kebijakan yang sangat ekstrim. Ya supaya apa? Supaya kebutuhan di dalam negeri minyak goreng ya melimpah dan harganya pun murah. Ya semoga saja dengan kebijakan Presiden Joko Widodo menstop ekspor minyak goreng ini membuat stok minyak goreng di dalam negeri melimpah dan harganya pun murah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyoroti bantuan langsung tunai BLT minyak goreng dari Presiden Joko Widodo untuk rakyat dianggap tak berhasil. Dahlan mengaku terkejut dengan keputusan terbaru Jokowi yang melarang ekspor minyak goreng. Unek-uneknya soal permasalahan minyak goreng ditumpahkan dalam catatan Dahlan Iskan yang diunggah di halaman resminya thisway.id. Dahlan awalnya menilai krisis minyak goreng bisa selesai dengan program BLT yang dilakukan oleh pemerintah. Nyatanya, uang 300.000 untuk rakyat selama 3 bulan tidak tepat. Ia pun terkejut dengan keputusan berani Presiden Joko Widodo selanjutnya. Awalnya soal krisis minyak goreng ini saya anggap sudah selesai lewat BLT bantuan langsung tunai, tulis Dahlan seperti dikutip suara.com pada Kamis 28 April. Keputusan Presiden yang dimaksud Dahlan adalah melarang ekspor minyak goreng. Dia begitu terkejut mendengar pernyataan Jokowi yang tegas melarang ekspor sampai kebutuhan dalam negeri melimpah. Dahlan mengibaratkan keputusan Presiden Jokowi itu seperti doa sapu jagat yang sanggup membereskan segala persoalan krisis minyak goreng. Itulah yang membuat saya wow ketika melihat Presiden Jokowi membuat keputusan sapu jagat dengan cara yang demonstratif. Lewat rekaman video pendek itu 1 menit yang diucapkan beliau sendiri, yang dirilis oleh istana sendiri ungkapnya, yang berisi kejutan besar, larangan ekspor total minyak sawit sampai minyak goreng di dalam negeri melimpah. Saya anggap itu keputusan sabu jagat karena membereskan semua hal yang tidak bisa beres, DMO, PMO, HTE, dan peraturan apapun sebelumnya, imbuh Dahlan. Lebih lanjut, Dahlan memberikan penjelasan mengenai doa sabu jagat yang biasa dikenal di pesantren. Itu mirip doa pendek yang dianggap mengatasi semua aneka doa panjang yang macam-macam isinya. Selamatkanlah kami dunia akhirat. Anda hafal bahasa Arabnya?
Robana atina fidunya hasanah, jelas Dahlan. Itulah yang di pesantren dikenal sebagai doa sabu jagat. Untuk apa membacakan banyak doa nan panjang kalau intinya bisa dibuat pendek, seperti itu sambungnya. Terakhir, Dahlan menyoroti nasib BLT pasca adanya keputusan pelarangan ekspor minyak goreng. Menurutnya, masyarakat hanya mau minyak goreng menjadi stabil. Untuk apa pula banyak peraturan kalau tujuannya bisa diatasi dengan putusan larangan ekspor? Saya pun tersenyum dalam hati. Lantas, dengan keputusan sabu jagat itu, bagaimana nasib BLT, tanyanya. Terus dihentikan, diminta dikembalikan. Jangan tanyakan itu pada rakyat. Jawaban rakyat Anda sudah tahu, harga migor turun, yes. BLT turun, yes. Tandas Dahlan Iskan. Bahkan juga diketahui mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan angkat suara soal Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menilai disahkannya payung hukum tersebut membuat pemerintah era Presiden Joko Widodo paling kuat selama 22 tahun terakhir. Hal itu disampaikan lewat tulisannya website pribadinya This Way berjudul Menundukkan Pemerintah. Menurutnya, sekarang ini Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI memberikan dukungan penuh kepada pemerintah mulai dari perubahan Undang-Undang KPK, Undang-Undang COVID-19 hingga Omnibus Law Ciptaker ini yang dinilai begitu mudahnya lolos di DPR RI. Saya kagum pada semangat pemerintah dan DPR. Dari segi politik, inilah pemerintahan yang paling kuat selama 22 tahun terakhir, kata Dahlan dikutip detik.com pada Selasa 6 November 2020. Dia pun membandingkan zaman di era Presiden Gus Dur, B.J. Habibie, Megawati hingga SBY yang dinilai dukungan politiknya tidak sekuat pemerintahan saat ini. Sekarang hanya PKS yang oposisi frontal tapi kekuatan kursinya kecil sekali. Padahal jika dibayangkan, Dahlan menilai pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja sangat rumit karena harus menggabungkan 79 undang-undang yang terdiri dari 11 klaster dan 1244 pasal. Saya membayangkan betapa lelah dan rumitnya menyiapkan RUU Cipta Kerja, nama resmi Omnibus Law. Saya melihat semua begitu mulusnya, begitu enak menjadi menteri-menteri sekarang ini, tidak harus menghadapi sikap DPR yang sangat garang tuturnya. Meski Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai dapat menyelesaikan persoalan tantangan hukum tentang aturan yang berbelit, Dahlan menyebut pemerintah harus bisa bagaimana caranya untuk meluluhkan hati buruh. Tapi tenaga kerja pasti akan berontak dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sejak awal pun pasti sudah diketahui tenaga kerjalah yang akan terkena langsung, tuturnya. Diketahui mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyoroti bantuan langsung tunai BLT minyak goreng dari Presiden Joko Widodo untuk rakyat dianggap tak berhasil. Dahlan mengaku terkejut dengan keputusan terbaru Jokowi yang melarang ekspor minyak goreng. Unek-uneknya soal permasalahan minyak goreng ditumpahkan dalam catatan harian Dahlan Iskan yang diunggah di halaman resminya. Dahlan awalnya menilai krisis minyak goreng bisa selesai dengan program BLT yang dilakukan oleh pemerintah. Nyatanya, uang 300.000 untuk rakyat selama 3 bulan tidak tepat. Ia pun terkejut dengan keputusan berani Presiden Joko Widodo selanjutnya. Awalnya, soal krisis minyak goreng ini saya anggap sudah selesai lewat BLT bantuan tunai langsung, tulis Dahlan seperti dikutip suara.com jaringan populis.id pada Kamis 28 April 2022. Yang tidak mampu membeli diberi uang 300.000 untuk 3 bulan. Saya pun memuji keputusan BLT Migor itu. Ternyata BLT bukan langkah pamungkas selanjutnya. Keputusan Presiden yang dimaksud Dahlan adalah melarang ekspor minyak goreng. Ia begitu terkejut mendengar pernyataan Jokowi yang tegas melarang ekspor sampai kebutuhan dalam negeri melimpah. Dahlan mengibaratkan keputusan Presiden Jokowi itu seperti doa sabu jagat yang sanggup membereskan segala persoalan krisis minyak goreng. Itulah yang membuat saya wow ketika melihat Presiden Jokowi membuat keputusan sabu jagat dengan cara yang demonstratif lewat rekaman video pendek itu 1 menit yang diucapkan beliau sendiri yang dirilis oleh Istana sendiri, ungkap Dahlan Iskan.